Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, masyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita telah berada di penghujung kegiatan daurah kita, di mana di penghujung ini kita akan masuk pada sesi praktek pengurusan jenazah, mulai dari memandikan jenazah, kemudian mengkafaninya, kemudian cuma dua itu aja cukup kan? Ya, memandikan dan mengkafani. Menyolatkan insyaallah paham ya? Menyolatkan insyaallah paham. Kemudian mengantarkan ke pemakaman, ini teorinya telah kita sampaikan pagi tadi. Ya, dan cara membuat lahat, kemudian cara menguburkan, kemudian apa yang harus kita perhatikan ketika berada di pemakaman. Materi ini telah kita sampaikan pada pagi tadi setelah sholat subuh. Alhamdulillah. Baik, kami harapkan kepada setiap ikhwah untuk bisa memperhatikan praktek pengurusan jenazah ini, baik memandikan maupun mengkafani, dan diharapkan nanti setelah Ustaz selesai mempraktekkan, Ustaz akan minta nanti timnya dari ikhwan untuk mempraktekkan memandikan dan mengkafani, ya. Kemudian untuk akhwat, memungkinkan tidak akhwat? Tidak memungkinkan ya, karena tidak ada alat peragahnya, tidak ada. Ya, berarti akhwat hanya bisa melihat saja nanti. Baik, ini insyaallah yang akan kita lakukan setelahnya. Kita lanjutkan setelah ini dengan praktek memandikan jenazah. Mayitnya siapa? Baik, siap-siap, kita mulai. Skip dulu. Ya, lebih awal karena mendinginkan. Kemudian kedua fungsinya menjaga tubuh semayit dari hama-hama yang ada di tanah itu. Bukan hama, apa namanya itu? Benda-benda kecil itulah. Nah, tuh. Ini sebetulnya masih kurang apa ya? Kurang halus ini. Kalau bisa betul-betul halus. Bisa memang kayak tepung loh, Kak. Kalau bisa memang seperti tepung. Apalagi ya beko yang akan diserakkan di atas kain kafan itu. Kalau kasar-kasar takoko besoknya keluarganya protes nyon. Akan tidur di atas krekel lah orang tua kami keceknya kan. Jadi dia haluskan betul-betul. Bisa kalau bagi yang mau diaya. Ya dia digiling lah dengan halus. Kami pernah diprotes ketika itu. Ya, ketika diletakkan kain kafannya kapur barus nih. Onde ayah kami kan lalu dia krekel aja. Ndak krekel ya bu kapur barus. Ya, memang orang-orang awak kan seperti itu. Baik. Ini apa ini? Ini dia daun bidara. Untuk daun bidara ini sebetulnya airnya ndak usah terlalu banyak. Apa targetnya dari daun bidara ini? Ya, busanya nanti untuk jadikan sampo, mandikan kepala si mayit. Bantu antum pindahkan air kos ketek ke situ. Ya, sebelah situ. Dah, stop. Bismillah. Sepertinya, tapi tidak apa-apa. Ini sebagai percontohan saja.
Enggak keluar busanya dah. Kita ganti dengan sampo aja ya. Sampo dah usah, sampo nanti aja. Kalau sampo nanti aja bukanya. Tapi kalau daun bidara sebagai pengganti sampo, nah ini memang harus dari awal kita siapkan keluar busanya. Tidak ada keluar busanya sama sekali. Karena barangkali Ustaz tidak pakarnya dalam masalah ini nih. Tak keluar sama sekali. Kita ganti dengan sampo aja. Oh gitu. Baik, kita mulai proses memandikan jenazah. Mana jenazahnya? Tolong sebelah situ siap-siap ya. Pegang-pegangnya. Ibu-ibu mau lihat? Boleh sebelah situ. Biar Ustaz sebelah sini. Abang, Mak. Arahnya Ustaz yang apanya? Gitu bang, dimiringkan gitulah. Ke situ cek, ke situ cek. Jadi sama bisa mencalik sadonya. Awas. Besar si Kosta. Dekat kan kaya sekate. Enggak ada cerita bantah-bantah roh. Tu pai lalu nama tu. Arah kepala kasko. Sini. Sini. Nanya dulu. Deh, kau yang minta tukang pacin cik aku. Kau baik. Bye-bye yuk. Lah kuat lah, kuat. Oke, silakan untuk tidur. Kita bayangkan jenazahnya mana kain panjang? Tangan posisinya tak? Ya boleh. Kita anggap jenazahnya ini tidak berkain ya. Kita anggap jenazah tidak berkain sehingga jenazahnya dalam kondisi tertutup seperti ini. Tutup semuanya. Jenazah tidak boleh galak dong. Oke. Apa yang harus kita perbuat pertama sekali ketika hendak memandikan jenazah? Membuka pakaiannya Ustaz. Apa yang pertama sekali? Setengah membuka pakaian dulu. Membuka pakaian Ustaz. Mengusap kepala. Oke, kalau buka pakaian berarti digigit kan? Buka. Menutup aurat. Itu yang pertama sekali. Aurat. Oke, kita bayangkan ya, ini jenazahnya dalam kondisi tidak berpakaian gitu ya. Ambil kain panjang. Satu lagi. Mana dia auratnya si mayit? Dari pusat sampai lutut. Oke, aurat laki-laki pusat sampai lutut, aurat wanita di hadapan sesama wanita juga pusat sampai lutut. Sedikit aja ini sebetulnya. Oke. Maya galak-galak kami tokok bang. Ini terlalu panjang. Ini terlalu panjang. Kalau wanita ada lagi apa tuh? Apa? Apanya? Sesama wanita. Sesama wanita auratnya dari Pinggang pusat sampai ke lutut. Makanya yang memandikan jenazahnya itu tidak boleh berlawanan jenis kecuali dalam 3 hal itu. Oke. Kemudian baru setelahnya jenazahnya ini kita lepas. Kita mulai prosesnya ya. Berarti setelah ditutup, tutup. Lepas dari atas tan. Tar. Nah, dalam kondisi seperti itulah kira-kira. Kemudian baru nanti ini ditarik. Boleh lewat belakang. Ini ditarik. Baik. Anaknya mati tawanan mah. Mati saya itu. Alapa malam lah. Baik, selesai. Kemudian apa yang kita lakukan setelahnya? Kita dudukkan separuh ya, separuh duduk. Kita angkat ini. Jangan angkat kalau mayat. Angkat ini, diangkat kira-kira seperti itu posisinya. Kalau ini masih bisa diluruskan. Kalau enggak memang berarti ini aja yang kita tekan. Ini ditekan ini. Jangan kacau sak keluar Ustaz. Ditekan. Ya. Jantung lemaskan saja lah. Dah, kira-kira udah selesai, ditekan. Apa fungsinya ini? Diharapkan cairan-cairan yang masih terhambat keluar, ini keluar. Sehingga nanti ketika selesai memandikan, tidak ada lagi cairan yang masih keluar, sehingga akan mengotori kain kafan dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ya, kembalikan. Kemudian kembalikan lagi ke dalam posisi yang semula. Baru setelahnya, apa yang kita lakukan? Nah, mencebokkan. Karena setelah dikeluarkan tadi kotoran-kotorannya, kita istinjakan terlebih dahulu.
Oke. Mana kain sarung tangan? Ada sarung tangan? Berarti kalau tidak ada sarung tangan, kain kafannya. Mana kain kafan? Bawa sini kain kafan. Bawa gunting Ustaz sekalian. Nah, ini sebetulnya kita siapkan sebelum tadi nih. Saya juga lupa. Langsung memandikan aja. Boleh. Yang pendek, yang kecil itu aja. Yang pendek itu aja. Yang harus kita siapkan. Sebentar. Kemudian ambil untuk ini, untuk istinsyak, madmadahnya nanti. Oke, cukup. Oke, cukup itu. Potong-potong dikit-dikit aja. Udah cari ke situ dong. Aso-aso aja di. Dah. Kalau seandainya kita tidak memiliki sarung tangan, berarti ini akan kita jadikan sarung tangan. Sorry. Yang besar ini sini. Ya kira-kira seperti itu cukup ya. Waduh, terlalu kecil ternyata tadi ini. Nah, ini. Oke, kita cukupkan ini. Kemudian baru setelahnya kita bersihkan. Ini kita bersihkan, kita siram terlebih dahulu. Ya memang harus kita siram. Jenazahnya mau dimandikan. Kita siram. Bismillah. Oke. Baru setelah itu ini membersihkannya. Nah, ini aja di sebelah. Di balik situ. Ya, dibersihkan. Bisa diangkat kaki, Ustaz. Ini enggak usah diangkat ini, bisa di balik sini juga bisa. Di balik ini. Tapi biasanya yang lebih simpel itu Ustaz juga enggak terbiasa ini ternyata pakai ini. Jadi dari sini aja bersihkan. Kubulnya, tempat keluarnya cairan tadi. Kalau wanita berarti kubur dan duburnya ya, bersihkan. Kemudian pakai sabun. Kita ambil sabun. Ini sampelnya saja sabunnya, enggak usah kita sabunin. Sabun Ustaz. Langsung Enggak usah. Ini kan untuk kubul dan dubur ya, disabunin. Sampai benar-benar kita sudah merasa bersih, ya kan? Ada lagi lendir-lendir terasa, kita siram lagi sampai bersih. Selesai istinja. selesai. Ya, setelah selesai istinja, apa lagi yang kita lakukan setelahnya? Mewudukkan. Oke, mewudukkan itu dari mana mulai? Dari tangan. Dari tangan kanan. Dari tangan kanan. Dari tangan kanan mulai dulu. Apa yang ingin dibasuh pertama? Sela-sela. Berarti ketika kita berwuduk sama berwuduk untuk sholat. Ya, berwuduk seperti wuduk untuk sholat, yaitu adalah basuh tangan kita. Ketika mewuduk kan seperti itu. Maka ini kita basuh pertama sekali. Ya, jenazah. Ini dibersihkan. Oke, iya, Ustaz. Tolong Bang, berarti memang harus berdua kau tukang siram cek. Ini tidak perlu lagi pakai ini kita. Kanan dulu. Mana kanan antum? Oh ini ya. Iya, ternyata si mayatnya dibersihkan ini, betul-betul dibersihkan. Si mayatnya connect dengan yang kanan. Ya, di sela-sela jari jemarinya tuh. Potongan, bukan. Potongan ini kita sengaja kita ambil potongan ini. Kenapa? Karena kita ndak ada bawa punya busa kan? Punya apa namanya itu? Ini dia untuk menggosok. Menggosok. Tapi usahakan yang enggak tebal daripada ini dikit. Bidara, Ustaz, yang bidara tadi busa bidara. Bukan. Ini untuk menggosok spons itu.
Untuk menggosoknya itu. Kemudian kasih sabun. Enggak perlu mandi sore leh. Nah, dibersihkan jari jemarinya dibersihkan. Iya. Disunahkan ketika membasuh tangan itu disela jari jemarinya. Kemudian kita perhatikan kukunya. Kalau kukunya panjang bagaimana? Potong. Potong kukunya tuh. Potong ya. Waktu wudhu awal baca bismillah, Ustaz. Hah? Baca bismillah. Iya. Ketika mau mewudhukan tuh kita mulai dengan baca bismillah. Nabi menyatakan la wudu'a liman lam yudhkar ismallahi alaih. Tidak sempurna wudhu tanpa diawali dengan baca bismillah. Berarti bismillah di awal tadi ya. Oke, siram Bang. Ya. Oke. Selesai satu. Lai, Pak. Selesai dah. Selesai satu. Sebelah sini lagi. Langsung bagian Pak, tangan. Iya. Nya mayatnya itu Kreatif. 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 Ntar. Jangan siram dulu. Bersihkan dulu jari jemarinya sampai bersih. Karena tujuan utama dari memandikan jenazah apa? Bersih. Menjadikan jenazahnya bersih. Sehingga Nabi tidak memberikan batasan berapa kali disiram. Isqinaha salasan aw khamsan aw sara min zalika, kata Nabi. In ra'aitun dzalik. Mandikan, siram dia 3 kali, 5 kali atau lebih jika sekiranya kalian merasa itu perlu. Nah, jadi targetnya itu adalah bagaimana jenazah ini Bersih. benar-benar bersih. Siram Bang. Iya, dianjurkan ganjil. Dah, kita anggap selesai. Apa lagi setelahnya? Baru setelah itu madmadah wal istinsyak. Kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Jenazah gimana? Nah, maka jangan kumur-kumurnya jenazah diambilkannya begini kan. Nah, karena jenazah tidak bisa mengeluarkan airnya keluar lagi. Masukkan air ke dalam hidung. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jangan biarkan air masuk ke dalam ke dalam mulutnya. Karena ketika air masuk dalam mulut, dalam hidung, dia akan lanjut ke lambung. Nanti tertampung di lambungnya, menyebabkan organ-organ yang ada di dalam lambungnya itu terkadang bergerak. Sehingga tak tertutup kemungkinan nanti selesai jenazah dimandikan, akan masih ada cairan yang keluar. Cairan yang berbau dan seterusnya. Ya. Nah, nanti dimasukkan air dalam hidung. Kiranya yo nyesambun dek, jenazah aku air keluar dek. Bagati. Putih telapak kaki lari ya. Idik kira jenazahnya. Ya. Terus gimana? Masuk gigi di. Masuk gigi di. Dah, ini sampel aja enggak usah. Kasihan. Ya. Nah, ini diginikan saja. Nah, kemudian kita kasih air. Ini kan, ini yang digosokkan. Ini kumur-kumurnya. Kemudian hidungnya, ginikan lagi. Kemudian ini dicongkelkan. Atau diambil yang baru. Pakai tangan kiri. Ya 3 kali kan. Madmadah itu kan 3 kali. Kumur-kumur 3 kali. Masukkan air ke dalam hidung. Jika tak boleh. Jadi ini kita anggap ini yang baru. Ini nanti hidung juga. Ini ginikan lagi. Bersihkan. Gitu ya. Rasa istinsarnya boleh tak dimiringkan sedikit Ustaz biar Airnya mengalir. Enggak perlu. Sebetulnya bukan airnya yang kita manfaatkan itu, tapi kain yang basah ini. Kain yang basah itu yang penting sebetulnya. Jadi enggak perlu dibawa lagi bentuk itu. Beginikan saja, dah. Nah ini yang bersihkan. 1 kali, ambil lagi, ginikan lagi, masukkan lagi, 2 kali, 3 kali, gitu ya. Kita anggap jenazah kita sudah selesai, kita kumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Apalagi yang kita lakukan setelahnya? Muka. Basuh muka. Basuh muka ini memang harus diperhatikan. Antum siap enggak? Kasihan Ustaz Jalil. Dah, memang muka kita ambilkan airnya di sini. Ya, kemudian siram sini. Dah, kalau jenazah asli memang airnya diginikan. Karena wajah itu ketika berwudu diusap atau dibasuh? Dibasuh. Makna dibasuh itu apa? Mengalirkan air. Mengalirkan air. Beda dengan mengusap. Sehingganya rambut itu tidak dialiri oleh air. Karena yang diperintahkan mengusap bukan membasuh. Tapi kalau wajah, tangan, kaki itu perintahnya apa? Membasuh. Faghsilu wujuhakum. Basuh wajah kalian. Ya dibasuh. Dialirkan air. Langsung siram. Langsung satu lagi dah Ustaz. Enggak. Langsung Ustaz. Bilu Ustaz mau wudhu kan awalnya. Dah.
Kemudian cari sabun. Bersihkan. Ini dibersihkan. Pakai sabun, dibersihkan tadi. Biasanya jenazah kalau sudah lama tergeletak sakit, itu biasanya mukanya tuh kotor itu. Ya kan? Banyak daki-daki apa segala macam. Memang itu fungsi orang yang memandikan. Kalau enggak dibersihkannya. Sabun Ustaz. Sabun. Enggak, jangan kasihan. Kok pada dia mata kok meratok ya. Hah? Salah-salah. Hah? Janggutnya. Enggak, siram aja semua. Siram aja. Ya kan? Kemudian disabunin. Kemudian setelahnya kita siram lagi. Mantap deh merasai. Sampai benar-benar bersih. Selesai wajah, apa lagi? Tangan. Tangan dimulai dari sebelah kanan. Ini lagi. Tarik ke sini. Tahu tukang mandi kan yang sebelah situ juga boleh. Ada tukang lap situ. Itu kan. Mandi tawakal aja. Mandi yang mi payah. Nah, nak patamu Ustaz kemandi adik 2 kali. Kalau sabun dari kuliah lo. Ya. Membasuh tangan kanan tuh langsung disabun sekali. Anda tentu siram dulu nak. Sabun beko ndak lengket sabunnya situ, Bu. Disiram lah basah beko. Iya. Disiram. Ya walaupun mau wudhu kan pakai sabun Ustaz, iya. Sehingga nanti ketika memandikan ke berikutnya kita fokus kepada organ yang lain lagi. Kepada tubuh yang lain. Ustaz. Nah. Nah. Oke. Lah kasih. Tu kecil orang kampung awak dah. Ala kasih. Berarti lah rahasia kau. Ya. Jadi sebelah sekolah. Jangan licin loh. Hah? Meminta request tentunya. Mandi surang kau. 5 kalinya, Ustaz. Hah? Bentuk 3 kali 5 kalinya air itu dihitung saja. Enggak apa-apa, pokoknya bersih aja gitu. Makanya Nabi tidak memberikan batasan sebetulnya. Nanti siraman ketika keseluruhnya itu nanti kita hitung. Oh, iya. Oke, silakan disiram. Dari sini, Bang. Kok licin kau protes lo main nah. Sika. Alun kecil, alun kasih, Mai, pandai protes. Protesnya mah disorang sok boleh. Ngomong kok galak mai. Paham di kawan dari. Dah. Selesai tangan? Apa lagi yang kita lakukan setelahnya? Usap kepala. Cara ngusap kepala bagaimana? Sebuah kekeliruan ketika kita berwudu mengusap hanya bagian depan saja. Ternyata praktek yang dipraktek oleh Nabi ketika mengusap muka itu, mengusap kepala itu apa? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dinyatakan, fabada abi muqaddami ra'si, Nabi mengusap kepala mulai dari bagian depan. Hatta zahaba ila kaffah, sampai diusap oleh Nabi ke bagian belakang. Tsumma raddahuma ila makanil ladzi bada amin. Kemudian Nabi kembalikan lagi ke tempat awal memulai semula tadi, kembalikan lagi ke depan. Ya, kemudian langsung dengan 2 daun telinga tanpa mengambil air baru. Kenapa? Karena 2 daun telinga termasuk bagian dari kepala. Nabi menyatakan al-udhunani minar ra's. 2 daun telinga itu bagian dari kepala. Ya, ketika mengusap kepala semuanya juga seperti itu. Nah, ini dia mengusap itu, bukan air yang kita tumpahkan, tapi air yang menempel telapak tangan. Ini yang kita usapkan ke kepala. Dimulai dari sini. Kemudian diangkat sedikit. Kebetulan mayatnya patuh. Langsung ke bawah. Kemudian langsung dari sini. Dah. Tanggap selesai. Kemudian apa lagi? Kaki sama. Oke, sekarang pertanyaan. Kita diperintahkan mengusap rambut, mengusap kepala? Kepala. Jadi jangan dulu usap kepala kok. Nah, karena yang usap kepala kan, bukan rambut. Jadi mana dia batasan kepala? Tumbuh rambut muka, kemudian tumbuh rambut belakang. Itu yang kepala. Ya, walaupun rambutnya panjang sampai ke bahu, sampai ke siku, ya kan? Yang diperintahkan mengusap adalah kepala, bukan rambut. Gitu. Jadi tetap samanya sampai di siku. Kita lanjutkan. Basuh kaki. Kita mulai dari yang kanan. Siram dulu. Banyak step, Bang. Kok kaki mah? Entah ada si ayam ke tadi kok. Kita sabunin. Antum kaki antum enggak ada yang sakit dah kan? Cek kaki, Bang. Ya biasalah jenazah. Namanya jenazah.
Aldi entum kan ndak apa sebenarnya nak. Kok yo. Kalau sebenarnya taruh ile Ustaz. Nah, ini di sela-sela jari jemarinya. Ya. Kemudian diperhatikan kukunya. Kalau memang panjang nanti dipotong, ya, sama dengan tangan tadi. Nah, Jod, sebelah sini lagi. Ya, pakai kain Ustaz. Apa? Menggosoknya? Iya, kalau seandainya ada kainnya untuk ini bisa. Kalau seandainya tidak memungkinkan, tidak masalah. Nah, dibersihkan seperti itu. Ya, kukunya dibersihkan, siram. Dah, selesai. Kemudian apa setelahnya? Selesai jenazah kita wudukan. Apa yang harus kita lakukan setelahnya? Baru setelahnya basuh kepala. Basuh kepala. Ini baru pakai sampo. Siram Ustaz. Ya siramlah dulu, Bang. Nanti ya sebenarnya kena sampo. Sampo langsung Ustaz. Dia langsung keramas Ustaz. Ay, kasihan. Krimbat langsung ke seboto. Asik. Padia matu ya. Nah, ini kalau seandainya ada busa dari daun bidara boleh pakai daun bidara, kalau tidak ada apa? Sampo saja. Ya. Nah, ini dibersihkan. Termasuk ini telinga ketika itu. Oke, kita bersihkan. Adik kanai telinga itu enggak sabun basah itu. Nah, siram Bang. Ya masuk aja telinga. Enggak, kalau masuk rasanya duduk enten sebentar dulu. Kok rusak lo telinga. Yang mau menikmati mah. Nah, lah. Nah, itu udah anduk ya. Anduk memang. Jadi dilap. Baik. Selesai apa lagi? Baru setelahnya kita basuh badannya. Kita basuh badannya, disiram di sebelah kanan. Kalau biasanya Ustaz menyiramkan jenazah itu memang seperti itu. Untuk khusus untuk sini bisanya ditutup seperti ini. Siram seluruhnya. Kita siram ya. Bismillah. Ambil air. Sebelah kanan situ kan? Kemudian kita ambil sebelah kiri. Siap deh. Bismillah. Kemudian ambil tengah. Siap deh. Dah, baru setelahnya kita sabunkan seluruh ini. Tidak mungkin kita sabunkan, kasihan. Disabun. Sabun seluruhnya. Kemudian lehernya, ketiaknya, ya, dada, perut, kemudian kaki, paha, betis. Selesai bagian depan kita siram. Sampai sudah merasa bagian depan ini bersih. Kemudian apa yang kita lakukan setelahnya? Kita miringkan ke sebelah kiri supaya yang kita basuh setelahnya bagian kanan. Ini perhatikan ya. Kemudian kita miringkan di sini. Nah, sebelah situ miringkan sebelah sini. Nah, iko yo sampai mana kan? Nah, miringkan ke sini. Oke. Seperti. Yang menggosoknya sebelah situ tuh, yang menahannya sebelah situ gitu, Pak. Ya, bersihkan, disiram, kemudian disabun. Berapa kali Ustaz? Tidak ada batasan. Mumpung masih ada busa. Siram. Mumpung masih ada busa, siram. Oke, kemudian dah kita anggap ini bersih, dah disabun segala macam. Apa yang belum tadi tersentuh oleh sabun kita sabun. Sudah selesai bersih, ini masih tertutup kan? Tertutup. Kita kembalikan kepada posisi semula. Tolong mayatnya geser sikostek mayat. Kemudian dimiringkan ke kanan supaya kita bersihkan setelahnya sebelah kiri.
Nih. Pakai ya. Ini dibersihkan. Bersihkan semuanya. Setelah siram, bersihkan. Sampai sudah merasa bersih, baru kita siram. Terakhir. Nah, ini sampai bersih. Kita anggap, kasihan jenazahnya. Kita anggap jenazahnya sudah bersih. Ini sudah bersih ya. Jenazahnya sudah bersih. Nah. Apa yang kita perbuat setelahnya? Itu baru fungsi kapur. Jangan, berbahaya. Jangan. Enggak dah. Langsung ambil air yang sudah campur kapur barus tadi, kemudian kita siramkan. Boleh 3 kali, 5 kali. 3 kali cukup, insyaallah. Cukup 3 kali. Kemudian setelahnya jangan disiram lagi. Ayat 9 malu lah Ustaz. Enggak. Karena memang fungsi barus itu yang akan menempel pada tubuhnya itu yang diharapkan. Ya. Selesai dengan kapur barus, apa lagi? Enggak usah pakai anduk. Nanti hilang air yang campur kapur barus tadi. Enggak usah. Hah? Nah, cari kain panjang dulu. Cari kain panjang. Lihat yang ini aja. Tanggap, ini kain panjang. Kita tutup kain panjang. Nah, tutup. Setelah ini baru ini diambil. Tapi ini enggak boleh buka-buka gitu ya. Ini. Ya, memang ini diambil seperti ini. Jangan rimpi lah, Mai. Mai apa ada mimpi? Nah, dah selesai. Ini ditutup sempurna. Batal wudhu. Nah. Dengan demikian selesai ya. Nanti ketika mau diangkat, ini nanti diginikan ini. Diangkat ini. Ini juga, ini kalau ini diginikan. Oh boleh, berapa? Jangan merasa sok jago ya. Dan kayak berdua kira. Barek mah ya kalau dilapen setelah tu. Ya. Nah, ini selesai jenazah, selesai kita mandikan dan siap untuk diangkat ke kain kafan yang sudah disediakan. Berarti sebelum memandikan ini kita siapkan kain kafan terlebih dahulu. Kenapa kita lakukan sekarang? Karena yang akan dikafani berbeda orangnya. Ya kan? Makanya kita dahulukan ini sekarang. Tapi praktek nyatanya kain kafan lebih dahulu kita siapkan. Setelah kain kafannya standby siap, baru setelahnya apa? Baru setelahnya kita buat kita mandikan jenazah. Kita bawa ke tempat pemandian. Kalau misal pas pengangkatan itu ada yang masih kotoran yang mungkin nak lupa, ada yang atau dibersihkan lagi. Enggak dilap aja lah lele. Kalau lala sampai seperti itu. Makanya ketika memandikan itu betul-betul harus hati-hati. Enggak boleh jijiknya, enggak nyio, enggak bisa jadi memandikan jenazah. Ya, makanya keutamaan memandikan jenazah itu petang apa? Hah? Hah? Bukan, keutamaan orang memandikan jenazah? Oh, enggak. Jadi dicari lah. Kalau seandainya memang jenazahnya tidak memungkinkan untuk di berasion bana, tentu otomatis sebisanya. Kau tak lupa lah kulit jenazah, kau kan enggak boleh. Sama dengan jenazah, misalnya jenazah yang apa? Yang tangannya lah terlanjur bengkok. Lambe orang tahu. Dipaksakan tidak boleh memaksakan. Kalau seandainya patah tangan jenazah kata Nabi, itu dihukumi sama dia mematahkan tangan ketika masih hidup. Maka tidak boleh. Ya. Ya. Jadi di perut tadi harus lama proses pembersihan. Ya diperkirakan lah. Berarti memang tidak disumbat itu sumbek. Enggak. Ambo mengatakan itu termasuk dari bentuk menzalimi jenazah. Tidak boleh. Kalau seandainya memang kondisi betul-betul keluar terus, misalnya tidak berhenti-berhenti, itu masa ada sih yang keluar terus-terus itu. Nanti di kain kafannya itu baru. Kalau seandainya ini jenazah sakit lama, cairan kemungkinan masih ada yang keluar dari kain kafan itu baru digunakan apa? Kapasnya itu. Dibuatkan seperti pempes nanti di situ untuk menutupnya itu. Nah, gitu. Baik. Dengan demikian selesai kita proses memandikan. Ada yang ragu? Ada yang ingin bertanya? Atau lah paham? Karena setelah ini kita akan beranjak mengkaf. Sejauh analisa Ustaz belum temukan ada keharusan. Ada keharusan itu belum tahu. Iya, orang yang memandikan jenazah itu apakah dia harus berwudu? Sebelumnya belum Ustaz temukan keharusan untuk berwudu itu. Ya, karena kenapa?
Karena memandikan jenazah tidak termasuk ibadah yang disyaratkan harus bersuci sebelumnya. Beda dengan sholat, ya kan? Sama nih, orang yang kan puasa, berwuduk pendak sebelumnya Ustaz. Kita katakan tidak. Karena diberi hadiah atau upah. Karena itu ada kebiasaan. Kalau seandainya ini menjadi urus, sangat dikhawatirkan setiap orang yang akan melakukan tapi pikir dalam banaknya kau, bukan dapat sarung. Bukan dapat sarung. Bukan dapat amplop, ya kan? Nah, ini bagusnya budaya ini kita tinggalkan lah. Kita niatkan apa yang ada di sisi Allah. Pahalanya besar. Nah. Kenapa takut sekali orang mengurusi jenazah itu? Karena setiap gerak tu ada doanya. Siraman pertama kau doa, siraman kedua kau baca doanya, ya kan? Mengangkut rambut jenazah kau doanya. Basuh tangan, basuh kaki segala macam ada doa. Padahal ketika ditanyakan, dari mana munculnya doa itu? Enggak. Ya maksudnya pas keluar dari kamar mandi itu keluar dari kamar mandi ghufranaka. Itu kita yang bacanya, jangan si mayit disuruh baca doa ghufranaka. Gitu ya. Maka enggak ada ya, enggak ada. Syariat Islam itu gampang, mudah. Namun lantaran karena kita mempersulit akhirnya sulit jadinya. Sama seperti itu. Hukum menerima hadiah tadi bahasa itu kan diagikan sawang karena lagi sabun. Hukum menerimanya. Ambo yakin dari pihak keluarga magi itu, ya kan? Itu lantaran karena lantaran karena terikat oleh hukum adat. Kecil orang beko. Kan gitu kan ndak dia ge. Maka kan nyagi aja. Awak lah yang berusaha menolak, awak pahamkan. Mereka sedang tertimpa duka. Mereka akan sedang bersedih. Awak ambil lo haratonya. Awak ambil lo haratonya, ya kan? Maka dalam syariat Islam, apakah orang pihak si duka, keluarga duka yang menghidangkan makanan atau kita tetangga yang memberikan makanan kepada mereka? Kita yang mendatangkan makanan. Namun ditampai awak lah jatuh ditimpo janjang. Kan gitu kan. Lah karena duka. Makanya tersabit-sabit di kampung Ambo di Sejunjong tu. Apa bahasanya? Tolong aja macam-macam kerja. Mati gini dak do bare ke di tanaan do. Untuk apa itu? Untuk mentanan orang pe mendatangkan Al-Fatihah tu. Ya kan? Kan itu kan tak sekadar menjumpuan ya, Bu. Hari pertama, kedua, ketiga, sampai kelima, keenam, ketujuh. Bara kira-kira karuangnya bare bininya tu. Itu. Ya. Ya. Maka tadi Ustaz. Seperti yang kasih kain sarung tadi itu kan. Tapi yang menyiapkan kan keluarganya katanya. Pernah juga kita pertanyakan seperti itu kan. Ini maka si mayit katanya. Ini pihak keluarga katanya kan. Untuk mungkin dia karena biasa tadi juga kan. Malu dia kan tidak dikasih gitu. Maka Pak, kalau seandainya lay memungkinkan rasanya untuk memahamkan. Pahamkan, mau kasih pahamkan isiko manfaatkanlah untuk keluarga duka. Ya kan? Manfaatkan. Tidak perlu lo dibalikan ambo pakaian apa segala macam, manfaatkanlah. Ya kan? Kalau seandainya bisa memungkinkan. Tapi kalau ngeyelnya ya apa boleh buat. Terima salah. Masalahnya Ustaz sendiri pernah tidak bisa menyampaikan le dong, tidak bisa menolak le dong. Ibu hati beko Ustaz, keluarganya terima aja lah kecil yang magian koko. Biasanya magian koko dari Semando sana, yang magian kawak koko ya kan? Akhirnya terpaksa dibawa juga. Gitu. Di Minang tuh Ustaz ada namanya sistem namanya itu Ustaz. 2 orang atau 5 orang. 5 orang. Seandainya kita misalnya ikut di situ mungkin kan karena ada peneliti kan dari sebagian yang belum tahu sunnah dan tahu sunnah. Serta kita dalam memilih sunnah. Pertama sekali, pandangan secara syariat Islam yang memandikan jenazah itu adalah ada beberapa syarat kemarin 4 kalau tidak salah. Dia harus muslim atau muslimah, dia sudah balik berakal, ya kan? Kemudian dia tidak berlawanan jenis kecuali hanya dalam 3 hal itu. Yang kampeknya orangnya yang amanah. Kok poin yang terakhir kau lebih penting. Orangnya amanah karena ketika memandikan banyak air semayit nangkanya syariat beko. Ya kan? Nah, kok kalau terpenuhi syarat ni, kemudian minimalisir pesertanya. Minimalisir semampunya. Kalau seandainya cukup 3 orang cukup. Kalau cukup 2 orang cukup. Okey, sekarang Ustaz di kampung awak kami yang biasa tidak pakai tampek kok memandikan jenazah Ustaz. Ya kan di pangku di bawah kan gitu kan, di pangku bawah dan itu melibatkan banyak orang.
Oke, sekarang bisa ndak dibawa berembuk pihak keluarga? Awak deklah do tampe, awak gunakan tampe. Sehingga ndak banyak misalkan. Oh, ndak bisa deko misalnya. Kalau kan terjadi pertengkaran panjang denyo, ya udah kita pilih aja orang berapa orang dibutuhkan untuk memangku dan berapa orang dibutuhkan untuk memandikan. Biasa kan yang memandikan seorang kan? Yang memangku kok sekitar 5. Oke, dah cukup berenam berarti kita cukup itu. Yang lebih hebatnya itu adalah dimandikan di ruangan terbuka. Ah, itu yang ndak boleh. Dipersilakan kepada setiap para pelayan untuk menyaksikan memandikan saudara kita. Ada jaminan sekian banyak orang yang datang sadonya orang-orang amanah sadonya. Enggak. Maka kata Ustaz Utsaimin, terjadi fitnah di luar atau ghibah terhadap semayit di luar, salah satu penyebabnya adalah lantaran yang memandikan. Enggak, nyo mandikan di tempat yang terbuka tuh. Berarti ini menjadi penyebab fitnah itu muncul. Atau ghibah tadi, dosa ghibah tadi. Nah, maka kalau ambo bisa mandikan, ambo tidak tempat terbuka. Tempat tertutup. Kalau bisa lari calon baik Ustaz. Dingin Ustaz. Ya. Dah, selesai ya? Sekarang Ustaz dari sistem apa tuh Ustaz, misalnya kalau diambil sistem seperti ini kan memang agak menghadirinya agak sedikit Ustaz. Kan tapi dia diutamakan sunnah Ustaz. Itu enggak masalah Ustaz. Apanya maksudnya? Misalnya kalau seandainya kita dorong ke sunnah, banyak kan yang menghadiri masih sedikit Ustaz. Orang kampung tuh kepada yang enggak masalah, enggak masalah. Memang termasuk di sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah di akhir zaman memang sedikit. Ya. Gimana kalau yang memandikan kayaknya suami memandikan istri atau sebaliknya Ustaz? Terus yang membantu itu sebaiknya siapa Ustaz? Ya kalau seandainya suami kita ikut memandikannya, yang membantu itu berarti dari pihak laki-laki ya, laki-laki siapa? Anak dari laki-laki. Boleh, anak boleh silakan. Adik kakaknya, tapi jangan anak perempuannya gitu kan. Begini Bu, ya, kan anak kandungnya Ustaz pengen tanya. Rasulullah ketika meninggal putri beliau, siapa yang memandikannya? Ummu Atiyah kan? Hadisnya kemarin Ummu Atiyah. Rasulullah hanya berdiri di depan pintu. Kemudian Rasulullah menjulurkan pakaian. Rasulullah menyatakan dari balik pintu, iksilnaha salasan aw khamsan aw aktsar min zalika. Rasulullah hanya memberi petunjuk dari balik pintu. Padahal itu anak kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dalam syariat kita harus mengedepankan apa? Harus mengedepankan syariat Allah. itu yang mengangkat itu wanita jadi Ustaz, kalau jenazahnya wanita. Kalau sudah tertutup rapat sempurna, oke. Tapi kalau seandainya seperti ini dikhawatirkan, ya udah berarti yang memandikan tadi memang kayak. Iya, yang mandikan tadi. Iya, yang mandi. 2 orang cuma Ustaz. Apa? 2 orang yang mengangkat cuma. Balimo tapi tadi. Tukang pangku tadi kan? Kalau yang dipandu tadi itu limo jadi. Kalau rami sarap, kalau takaiko misalnya, ya udah berarti karena jenazah wanita berarti wanita-wanita saja minta untuk mangke. Di situ kebiasaannya limo anak laki-lakinya Ustaz. Anaknya yang mangke Ustaz. Anak laki-lakinya. Nah, beko tersentuh aurat apa kan segala macam. Oke. Untuk di dalamnya gitu Ustaz. Kedinginan apa jenazah? Iya. Boleh. Duduk. Mayit. Awas, kok kabur lah. Berjalan loh. Kami yang melayani karena dikasih kain, jadi kami mau diarahnya bawa kain sarung, Ustaz. Kalau jadi Boleh lagi, Pak. Waktu menjeng macam mana kan kami layak tuh bawa kain sarung. Oh, enggak masalah, enggak masalah. Oke, sekarang Dari pemberian awal pelayat diberikan ke tukang mandi tadi. Malah kami minta pengen agiatan itu ke uang tukang mandi gitu. sama nanti kalau ada yang diberi-beri itu dari infak saja nanti ya. Kayak gitu ya. ya khair lah insyaallah. Tak tahu Ustaz. Tapi lebih apanya makanan kan? Ayah, kita memberikan tu sesuatu hal yang akan mengurangi beban si mayit kan gitu kan. Khawatir yang kita memberi sarung tadi, budaya ini akan terus berjalan jadinya. Berarti secara apanya kalau kita melayat nggak bisa bawa. Oh, bawa bare. Bawa bare, bawa biti amplop. Daripada kain. Itu bagus. Baik, selesai memandikan. Nah, semoga setelah ini tidak ada lagi yang bertanya dan tidak ada lagi yang ragu-ragu ya. Ya, oke, kita lanjutkan setelahnya mengkafani lagi. Awak skip dulu. Skip dulu. Skip aja dulu.